Halo sahabat bola, kali ini kita akan bahas tentang seputar Piala Dunia U20, yang kabarnya telah dibatalkan oleh FIFA. Kira-kira seperti apakah kronologinya, mari kita simak bersama. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like dan share. Terima kasih. Piala Dunia U20 2023 di Indonesia resmi dibatalkan oleh FIFA. Kabar dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah diungkapkan FIFA melalui laman resminya, pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Berikut kronologi Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. 2019 lalu, Indonesia terpilih jadi tuan rumah. Presiden Badan Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino memberikan cenderamata kepada Presiden Indonesia Joko Widodo usai memberikan keterangan pers hasil pertemuan mereka di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Indonesia telah dipercaya oleh FIFA sebagai host alias tuan rumah Piala Dunia U20 sejak 2019 lalu. Dilansir dari laman resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diumumkan secara langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino dalam FIFA Council Meeting di Shanghai, China pada tanggal 24 November tahun 2019. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah adalah hasil persaingan dengan Brasil dan Peru. Dalam proses pemilihan, pemerintah menyatakan komitmennya bahwa Indonesia siap menyukseskan Piala Dunia U20. Saat itu, ada 10 stadion yang disiapkan. Berdasarkan pertimbangan FIFA, terpilihlah 6 stadion yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menggelar Piala Dunia U20. Stadion Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Stadion Utama Gelora Bung Karno, DKI Jakarta. Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pada tanggal 25 Juni tahun 2022, Israel sukses lolos ke Piala Dunia U20 2023 setelah Serbia tunduk 2-3 dari Austria. Berdasarkan hasil Piala Eropa U19 2022, Israel sukses menembus Piala Dunia U20 dengan status runner-up Grup B. Keberadaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 memang sudah menjadi polemik di Indonesia sejak mereka memantaskan diri untuk berlaga di Piala Dunia U20. Namun, Ketua Umum PSSI pada saat itu, Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Israel bisa bermain di Indonesia karena dijamin pemerintah. Soal Israel, saya rasa sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pada tahun lalu 2021, siapapun yang datang, bisa bermain, Israel tetap kami akomodasi, kata Iryawan pada tanggal 26 Juni tahun 2022, dikutip dari CNN Indonesia, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Tidak hanya Iryawan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, saat itu, Zainuddin Amali juga menjamin hal yang sama. Bahkan Menpora meminta masyarakat Indonesia untuk memisahkan urusan politik dan olahraga. Sudah kami bahas sejak 2019. Semua negara yang lolos menjadi peserta Piala Dunia U20 2023, dipersilakan untuk bermain. Pasti pihak keamanan kita akan memberikan rasa aman, ucap Zainuddin. Alih-alih meredam polemik, pernyataan dari dua instansi yang paling berkaitan dengan Piala Dunia U20 2023 itu, malah semakin memicu penolakan dari lapisan masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang menolak kehadiran Israel U20 ke Indonesia adalah Medical Emergency Rescue Committee, MERC, melalui jumpa pers pada tanggal 29 Juni tahun 2022 lalu. Setelah saat itu, satu persatu kelompok masyarakat pun mulai berani menyatakan penolakan. Utamanya, penolakan dilakukan melalui media sosial dan rilis terbuka kepada media massa nasional. Namun, isu ini belum memuncak. Pembahasan terkait penolakan Israel ini hanya muncul sesekali. Polemik semakin memanas setelah Gubernur Bali, Iwayan Koster menuliskan surat ke Menpora pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Dalam surat yang ditujukan ke Zainuddin Amali, Koster menolak timnas Israel bermain di Bali setelah sebelumnya membuat tweet di media sosial soal penolakan Israel. Setelah Koster, Gubernur Jawa Tengah,
Ganjar Pranowo pun juga ikut menolak Israel bermain di wilayahnya, yakni Solo secara terang-terangan. Serupa dengan Koster, Ganjar menggunakan ideologi Bung Karno jadi landasan penolakan. Tidak berhenti sampai di Koster dan Ganjar, DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang, hingga organisasi masyarakat Ormas pun ikut beramai-ramai menolak Israel. Bahkan, ada ormas yang sampai melayangkan ancaman. Lalu, organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), petinggi Nahdlatul Ulama NU, hingga Menteri Agama pun ikut angkat suara. MUI menyatakan penolakan, tetapi NU tidak mempermasalahkan. Tak lama kemudian, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Palestina, Suhair Al-Sun pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Pertemuan tersebut memang tidak ada pembicaraan terkait Piala Dunia U20 2023, tetapi ini semiotika politik. Kemudian, muncul rilis ke media massa bahwa Dubes Palestina untuk Indonesia tak mempermasalahkan kehadiran Israel U20 di Indonesia. Palestina menyebutkan bahwa negaranya tidak mau masuk ke dalam pusaran polemik. Tanggal 26 Maret tahun 2023 drawing dibatalkan. Tampilan Stadion Utama Gelora Bung Karno, pasca renovasi Senayan Jakarta, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2018 renovasi dengan nilai kontrak mencapai 770 miliar, sejumlah fasilitas anyar ditanamkan di stadion yang berdiri sejak 1962 tersebut, diantaranya tribune penonton single-seater, kamar ganti yang dilengkapi fasilitas kamar mandi, toilet, shower, serta bak dengan pilihan air panas dan dingin. Selain itu juga dicangkokkan rumput kelas 1 standar FIFA. Tampilan Stadion Utama Gelora Bung Karno pasca renovasi yang telah menggunakan rumput kelas 1 standar FIFA. Buntut dari polemik Israel U20 ini adalah pada Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023, yakni ketika PSSI merilis pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Bali, Jumat 31/3. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan FIFA. Menurut kabar yang beredar, FIFA menunda undian tersebut karena tidak senang atas dinamika yang terjadi di tuan rumah. Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta, lanjutnya. Arya juga menegaskan, keputusan FIFA membatalkan drawing di Bali menjadi bukti dari ketidakmampuan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebab, FIFA menganggap ini sebagai pembatalan garansi penyelenggaraan alias Government Guarantee yang telah diteken oleh Indonesia. Sebagai informasi, bila Government Guarantee telah ditandatangani, suatu negara telah memberikan garansi atas kesiapannya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tanggal 29 Maret tahun 2023 negosiasi Erick Thohir gagal, sepak bola Indonesia menangis. Erick Thohir meninjau Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang menjadi yang pertama dikunjungi hari ini. Menanggapi dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 2023, Presiden Joko Widodo mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu FIFA di Doha, Qatar. Namun 52 hari jelang Piala Dunia U20 2023, negosiasi tersebut tidak berhasil. FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia setelah Erick Thohir bertemu Gianni Infantino melalui pernyataan di laman resminya. Berikut isi pernyataan tersebut. Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA memutuskan karena kondisi terkini, untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 FIFA U20. Tuan rumah baru akan segera diumumkan secepatnya, dengan tanggal pertandingan yang tertera tetap tak berubah. Sanksi potensial terhadap PSSI akan diputuskan ke depan. FIFA menggarisbawahi tetap akan berkomitmen aktif membantu PSSI dan bekerja sama erat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dalam proses transformasi persepakbolaan Indonesia, khususnya pasca tragedi pada Oktober tahun 2022. Anggota dari FIFA akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan menyediakan asistensi ke PSSI, di bawah kepemimpinan Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Ketum PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Saya sudah berjuang maksimal, tegas Erick Thohir seperti dikutip dari siaran pers.
Setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi, dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu, ujar Erik. Itu dia kronologi pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis di kolom komentar.